Shalom dan salam sejahtera kepada saudara-saudaraku yang tetap dengan setia mengadakan persekutuan doa di kediaman saudara masing-masing pada saat ini. Dan saya berharap saudara mengadakan persekutuan doa ini dengan hati yang hanya tertuju kepada Tuhan yang kita sembah. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Keluarga yang Bersaksi, yang bersumber dari Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi demikian, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Keluarga Kristen banyak. Keluarga yang mengerti doktrin banyak. Keluarga Kristen yang mau memberikan dukungan untuk pekerjaan Tuhan di gereja banyak. Namun keluarga Kristen yang mau terus-menerus bersaksi itu tidak terlalu banyak. Doa saya di GP Kristianto ini banyak yang mau terus bersaksi terus tentang Tuhan dalam kehidupan di mana saudara berada. Kalau kita memperhatikan di dalam realita kehidupan orang Kristen, banyak sekali alasan demi alasan yang diungkapkan. Sehingga saya mengutip istilah warung kopi, 1001 alasan yang diungkapkan untuk tidak bisa bersaksi, untuk tidak bisa mengabarkan tentang Tuhan itu kepada dunia ini. Kalau kita perhatikan Yosua pasal 24 ini berlatar belakang di mana Yosua telah memasuki masa usia lanjut dan akhir dari kepemimpinannya. Tetapi sangat menarik saudaraku, sebelum Yosua mengakhiri kepemimpinannya, Yosua terlebih dahulu mengajak umat Israel untuk mengadakan perjanjian di Sikem. Dalam perjanjian di Sikem itu, Yosua menunjukkan kemampuannya sebagai seorang pemimpin dan hamba Tuhan yang setia. Di ayat yang ke-18, ia berkata, "Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan ikhlas dan setia." Nasihat Yosua tersebut diucapkan, tentu ada dasar, tentu ada alasan dia mengucapkan. Mengapa? Karena Yosua menyadari, mengerti betul karakter umat Israel, yang mana mereka mudah tergoda untuk menyembah kepada berhala. Yang mana karakter kehidupan orang Israel itu dengan mudah untuk menyembah kepada Allah nenek moyangnya dan Allah bangsa-bangsa Kanaan. Yosua menginginkan umat Israel. Yosua mau agar umat Israel menunjukkan sikap komitmen iman yang setia hanya kepada Tuhan. Ini kerinduan Yosua. Untuk itu Yosua membuat satu tantangan agar umat Israel memilih. Dia menantang mereka, yaitu dia berkata,
Jika kamu anggap ini tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah sikap umat Israel yang cenderung mudah kepada Allah lain, Yosua berani menunjukkan sikap yang tegas, yaitu, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia menunjukkan suatu sikap yang tidak tergoyahkan. Di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman sekalipun, Yosua mengatakan, aku dan seisi rumahku, kami tetap menyembah kepada Tuhan. Tidak ada Allah yang lain yang menjadi Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Tuhan Allah itulah yang akan kami pertuhankan. Di tengah-tengah saat-saat yang sulit, di tengah-tengah usia lanjut, di tengah-tengah di akhir kepemimpinannya, dia berani mengatakan di tengah-tengah bangsa Israel, aku dan seisi rumahku tetap beribadah kepada Tuhan. Pertanyaannya, saudara, bagaimana dengan kita? Di tengah-tengah sesama yang menolak atau tidak percaya kepada Kristus, adakah kita memiliki sikap seperti Yosua yang tetap menyatakan iman percaya kita itu kepada Yesus Kristus? Atau kita cenderung mengikuti dorongan arus dunia ini? Sehingga tidak heran, ada banyak di antara orang-orang Kristen yang dulunya setia, mereka memilih untuk menyangkal Kristus karena tidak bisa berdiri teguh di tengah badai goncangan kehidupan ini. Baik saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari teladan hidup Yosua, mari kita belajar bahwa dia berhasil bukan hanya sebagai seorang pemimpin bangsa, tetapi juga berhasil sebagai seorang pemimpin keluarga yang berani bersaksi. Terus bersaksi, terus mengabarkan tentang Yesus Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Mampukah kita mengikuti teladan yang pernah Yosua lakukan? Kalau kita akan mengandalkan kekuatan kita, tentu tidak mampu. Kalau kita mengandalkan kehebatan kita, kecerdasan kita, tentu kita akan gagal di tengah jalan. Karena itu, marilah kita mohon kepada Allah untuk mengaruniakan rohnya yang kudus itu kepada kita, sehingga kita dimampukan untuk bersaksi terus tentang kasih Kristus dengan penuh hikmat kepada dunia ini, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan bagi Kristus. Keluarga kita dimanapun kita bersaksi, dimanapun kita berada, kita memancarkan kasih dan terang Kristus dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kesempatan tidak selalu ada. Dengan kesempatan anugerah yang Tuhan masih berikan kepada kita, gunakan itu untuk tetap bersaksi terus sampai Tuhan datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin.